DPR RI dari Partai PDI Perjuangan, Ismail Thomas, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Halo guys, perkenalkan saya Gede Dharma Pramayoga. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Udayana. Nah, pada video saya kali ini saya membuat tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Pada studi kasus yang saya angkat itu merupakan korupsi yang dimana dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang dari Indonesia. Budaya korupsi kita ini nggak hilang-hilang ya, makanya saya ingin mengangkat studi kasus ini. Oke teman-teman, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara ilegal atau tidak etis. Latar belakang korupsi itu dapat bervariasi, tetapi beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan korupsi, termasuk 1. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan yang tinggi dalam masyarakat dapat mendorong korupsi, karena beberapa individu atau kelompok merasa bahwa korupsi adalah satu cara untuk memperbaiki suatu ekonomi dari masing-masing orang. Yang kedua, sistem hukum yang lemah. Kelemahan dalam sistem hukum dapat menegakkan hukum dapat memberikan celah bagi praktik korupsi atau orang melakukan korupsi, karena si pelaku tahu bahwa mereka mungkin tidak akan diadili atau dihukum dengan jelas. Yang ketiga itu budaya korupsi. Di beberapa negara, korupsi dapat menjadi budaya yang diterima secara sosial, di mana praktik korupsi dianggap sebagai hal yang menurutnya biasa. Yang keempat, kurangnya akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga kepemerintahan dan bisnis dapat memberi ruang bagi orang untuk melakukan korupsi. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran tentang konsekuensi korupsi dapat memicu peningkatan tindakan korupsi. Yang keenam, pengaruh teknologi dan globalisasi. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memungkinkan tindakan korupsi yang lebih kompleks dan tersembunyi atau tersusun rapi. Nah, upaya untuk mengatasi korupsi melibatkan perbaikan dalam sistem hukum, promosi transparansi, pendidikan masyarakat tentang bahaya korupsi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap orang yang melakukan korupsi. Kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan tindakan kejahatan. Nah, korupsi merupakan suatu ketidakjujuran ataupun tindakan pidana yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu organisasi yang dimana mereka diberikan kepercayaan untuk sebuah jabatan kekuasaan, namun mereka meraup keuntungan dari jabatan yang diberikan. Nah, tindakan korupsi ini sangat merugikan suatu negara, di mana pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan menurun dan banyak terjadinya pengangguran, sehingga begal-begal maupun pencurian akan banyak terjadi di suatu negara. Itu dampak di bidang ekonomi. Dan itu ada dampak di bidang kesehatan, di infrastruktur, budaya. Itu merupakan hal yang tidak patut dilakukan oleh pejabat untuk memimpin negeri kita. Sebagai negara berkembang, korupsi harusnya tidak ada di negara kita. Untuk memajukan suatu negara, tindakan korupsi tidak dilakukan oleh oknum pejabat. Dari tahun ke tahun, korupsi sangat banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Karena apa itu bisa terjadi? Karena hukum di negara kita itu tidak tajam untuk menyikapi tindakan korupsi. Di negara-negara berkembang, negara menyikapi kasus korupsi ini dengan sangat keras atau berani untuk mengambil risiko ke depannya. Contoh seperti Cina menghukum mati pejabat-pejabat korup, sehingga korupsi di negara Cina
jarang kita dapatkan atau sedikit karena negara serius menanggapi tindakan korupsi. Sedangkan di Indonesia korupsi banyak sekali terjadi karena hukum di negara kita itu tidak berani atau serius menanggapi hal ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Nah, seperti kita lihat, tim dari Najwa Shihab mengunjungi penjara dari koruptor Setia Novanto. Kita bisa lihat penjaranya seperti kos elit, di mana berisi di dalam ruangannya lengkap. Ketika negara kita tidak tegas terhadap kasus korupsi. Nah, inilah menyebabkan korupsi di negara kita susah dihilangkan karena hukumnya saja main-main, tidak tegas. Maka itu para koruptor di Indonesia akan terus terjadi. Oleh sebab itu, maka hukum harus ditegakkan kepada para koruptor. Tidak seharusnya terjadi di negara kita, bahwa negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Nah, ini kasus-kasus korupsi yang diberitakan oleh media-media yang saya dapat di internet, bahwa banyak sekali berita mengenai korupsi. Tindakan korupsi ini sangat-sangat merugikan suatu negara maupun rakyat di suatu negara. Di media sosial lainnya terlihat banyak sekali berita yang mengabarkan tentang pejabat kita yang korupsi atau korup. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ini Qasim sangat atau UIN Suska Pekanbaru jelek sekali buat budaya negara Indonesia. Bagaimana cara kita menghilangkan korupsi di negara kita? Nanti kita bahas di segini harta kekayaan selanjutnya. Nah, lihat teman-teman, korupsi sangat banyak sekali yang ditekan di media sosial. Johnny G. Plate bukan Kompas. menteri pertama di pemerintahan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Johnny G. Plate tak mau Gara-gara Menkominfo Johnny dan Jadi hari ini kita dapat 6 orang tersangka. Itulah beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara kita, Indonesia. Nah, untuk menghilangkan korupsi atau bebas dari korupsi itu pertama dari kesadaran kita masing-masing. Kita sudah memiliki kesadaran akan bahayanya korupsi buat orang banyak. Korupsi tidak akan ada di negeri kita. Yang kedua itu hukum harus tajam, harus keras untuk menyikapi kasus korupsi di suatu negara. Dan kehidupan sosial harus diperhatikan agar korupsi negara itu tidak terjadi, karena kita ketahui korupsi memiliki dampak yang sangat besar buat kehidupan di suatu negara. Sekian video studi kasus mengenai korupsi, dapat disimpulkan bahwa negara yang makmur adalah negara yang bebas dari tindakan korupsi oleh orang yang memiliki jabatan kekuasaan maupun suatu organisasi. Nah, maka daripada itu kita semua harus memiliki kesadaran akan bahayanya korupsi yang bisa membuat negara atau memiliki dampak pada negara. Maka daripada itu kita harus katakan stop tindakan korupsi, karena semua itu adalah hak-hak orang yang ada di dalamnya. Orang yang korupsi itu adalah merampas hak-hak orang masyarakat dari suatu negara. Nah, sekian dari video yang saya buat atau tugas dari kewarganegaraan studi kasus kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Bye bye.